Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Insya Allah hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Pak Dede. Kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang memahami zakat. Pelajaran 4 yaitu memahami zakat. Apa yang dilakukan orang kaya terhadap orang miskin? Membantunya dengan berbagi harta. Orang kaya wajib membantu orang miskin. Caranya adalah dengan berzakat. Jika semua orang kaya berzakat, maka orang miskin akan sejahtera hidupnya. Yuk kita memasyarakatkan zakat. Orang Islam sangat menyukai kesucian, termasuk kesucian rezeki dan harta yang kita miliki. Kesucian harta dan rezeki dilakukan dengan memberikan sedekah dan zakat kepada yang berhak. Harta yang dizakati mendatangkan berkah bagi pemiliknya. Jiwa yang dizakati menjadikan kita memiliki pribadi yang suci, lahir dan batin. Anak-anakku sekalian, untuk materi pertemuan kali ini kita akan mempelajari pengertian zakat, macam-macam zakat, zakat fitrah, orang yang berhak menerima zakat, hikmah zakat. Pengertian zakat. Arti zakat. Zakat menurut bahasa berarti penyucian, pertambahan. Dalam ajaran Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerima apabila sudah mencapai nisab. Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang akan dizakati. Zakat bertujuan membersihkan harta benda yang kita miliki. Hal itu dimaksudkan agar mendapat berkah dari yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam setiap harta yang kita miliki, ada hak bagi orang fakir dan miskin. Untuk itu, harta benda yang kita miliki agar bermanfaat dan berkah harus dikeluarkan zakatnya. Hukum zakat. Zakat merupakan bagian rukun Islam yang 5. Zakat hukumnya fardu ain. Bagi orang yang memiliki harta cukup, zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Setiap orang yang harta bendanya sudah sampai nisab wajib mengeluarkan zakat. Jika dia tidak mengeluarkan zakat, berarti dia melanggar perintah dan berhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang lemah ekonominya, kaum duafa. Dengan zakat, hidup menjadi lebih sejahtera. Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya agar saling menolong dalam hal kebaikan. Oleh karena itu, umat Islam yang mampu mengeluarkan zakat. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat binatang ternak. Jenis binatang ternak yang wajib dizakati antara lain unta, sapi, kerbau,
serta kambing atau domba atau biri-biri. Binatang-binatang tersebut wajib dizakati apabila sudah mencapai nisab. Emas dan perak. Emas dan perak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai nisab. Nisab emas adalah 94 gram dan zakatnya 2,5%-nya. Sedangkan nisab perak adalah 624 gram dan zakatnya sebanyak 2,5%-nya. Hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian yang menjadi makanan pokok masyarakat seperti padi, jagung, dan gandum. Yang kedua, buah-buahan seperti anggur dan kurma. Nisab harta dari hasil pertanian adalah ketika mencapai 930 liter. Zakatnya yang dibayarkan setiap panen. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian tergantung bagaimana cara pengairannya. Jika sawah tersebut diairi dengan air sungai atau air hujan yang tidak mengeluarkan biaya, besar zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Akan tetapi jika sawah diairi dengan irigasi yang memerlukan biaya, zakatnya sebanyak 5%. Hasil perdagangan. Hasil perdagangan adalah harta yang diperoleh dari usaha perdagangan atau perniagaan seperti berdagang kain, sembako, dan bahan material. Nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas dan perak. Besar zakat yang harus dikeluarkan juga sama, yakni 2,5%. Zakat hasil perdagangan dikeluarkan setiap tahun. Yang kelima, rikas atau barang temuan. Rikas atau barang temuan adalah barang berharga yang ditemukan karena terpendam, seperti barang tambang. Barang temuan wajib dikeluarkan zakat, yaitu pada saat barang tersebut ditemukan, besar zakatnya adalah 20%. Zakat fitrah. Arti dan hukum zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam pada akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa atau zakat nafs. Tujuannya untuk mensucikan jiwa setiap muslim dan untuk menyempurnakan puasa. Tujuannya untuk mensucikan jiwa setiap muslim dan untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam, mulai dari yang masih bayi sampai sudah dewasa. Bagi yang masih bayi atau anak-anak, orang tuanya yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Demikian juga bagi orang dewasa yang belum memiliki penghasilan yang wajib membayarkannya, yaitu adalah orang yang menanggung kehidupannya. Syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama beragama Islam atau Muslim. Yang kedua, lahir atau masih hidup sampai terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, memiliki kelebihan harta baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, waktu membayar zakat fitrah. Zakat fitrah boleh dikeluarkan pada awal atau pertengahan Ramadan, tetapi tidak boleh dibayarkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah adalah malam terakhir bulan Ramadan. Yang
keempat, jenis dan jumlah harta yang dikeluarkan. Jenis harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok atau makanan yang mengenyangkan menurut masyarakat setempat, seperti beras, jagung, gandum, dan sagu. Jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg untuk setiap jiwa atau orang. Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Siapa saja yang termasuk mustahik ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Golongan yang pertama, fakir. Siapa fakir itu? Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. Yang keempat, amil. Amil adalah orang yang terlibat dalam panitia zakat. Mereka ini memiliki tugas untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada para mustahik. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang masih lemah imannya. Mereka yang termasuk mu'alaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam, sehingga perlu diperhatikan agar keimanannya dan keislamannya bertambah kuat. 5. Riqab. Riqab adalah budak atau hamba sahaya, yakni mereka yang hidupnya berada dalam kekuasaan tuannya. Pada masa sekarang budak sudah tidak ada lagi. Yang keenam, ghorim. Ghorim adalah orang yang memiliki banyak utang untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Akan tetapi orang yang banyak berutang tetapi untuk kemaksiatan tidak berhak mendapatkan zakat. Golongan yang ketujuh yaitu sabilillah. Sabilillah berarti jalan Allah. Termasuk sabilillah adalah orang-orang yang berjuang untuk kepentingan agama Islam. Golongan yang kedelapan, Ibnu Sabil. Secara bahasa, Ibnu Sabil berarti anak jalanan. Maksudnya para musafir yang sedang melakukan perjalanan untuk kebaikan. Jika kehabisan bekal, mereka berhak mendapatkan zakat. Hikmah zakat. Yang pertama, menolong kaum du'afa. Kaum du'afa dapat memanfaatkan uang dari zakat untuk membuka usaha. Dengan usaha tersebut, mereka akan dapat penghasilan dan dapat memberikan zakat kepada yang lain. Dengan demikian, zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir. Zakat dapat mengikis sifat kikir di dalam hati manusia. Allah sudah menjanjikan bahwa harta yang dizakatkan tidak akan berkurang, tetapi
akan bertambah. Yang ketiga, menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat. Melalui zakat, orang-orang kaya mau membantu orang yang miskin. Hal itu menjadikan niat untuk mencuri menjadi hilang karena tetangganya sudah mencukupi sebagian kebutuhannya. Yang keempat, untuk mengungkapkan syukur kepada Allah. Harta yang dimiliki manusia merupakan salah satu kenikmatan sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kenikmatan harus disyukuri. Berzakat salah satu cara untuk mensyukurinya. Yang kelima, membangun hubungan kasih sayang antar sesama. Dengan menerima zakat, orang miskin merasa disayangi oleh orang-orang yang kaya, sehingga mereka pun akan menghormatinya. Oleh karena itu, zakat dapat mempererat hubungan antar sesama, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang zakat, mulai dari pengertian zakat, jenis-jenis zakat, terus asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat, dan hikmah zakat. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Marilah kita tutup pelajaran pendidikan agama Islam dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.